Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun maksud dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki mulai dari kebas, kemeng, sakit, linu dan sebagainya nanti akan hilang. Cara pemijatan kaki kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini, minyak harus cukup karena minyak merupakan pelumas ya, agar mengurangi gesekan antar kulit ya. Jadi apabila kurang minyak, maka kulit akan bergesekan dan berdampak panas dan berakibat pada memar ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan langkah stimulasi saraf, di mana saraf tersebut terhubung dengan semua organ tubuh kita. Dan dari pijat refleksi ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya, serta treatment dengan mengangkat ya, lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut dengan pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai biasanya sering buang air kecil. Justru setelah dipijat maka tubuh akan terasa sakit semua, mencret, tidur malah berkepanjangan. Hal itu tidak usah khawatir dan tidak apa-apa, serta tidak perlu diobati ya, karena itu merupakan proses pengeluaran racun. Beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa menjadi lebih enteng ya, dan segala yang dikeluhkan nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini.
kanan terus dipijat ya, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan langkah ya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi bagi Anda yang sakit di seluruh organ tubuh ya, nanti bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dipastikan ya, permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang, mulai dari capek, kemeng, ya, mungkin kebas-kebas, kesemutan dan sebagainya nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang. Ingat, di daerah pantat ini merupakan pusat pergerakan kedua kaki ya. Oleh karena itu juga perlu diberi perhatian khusus. Yang perlu diperhatikan secara umum dalam pijat urut ini, sebelum memijat hendaklah dikonfirmasi terlebih dahulu ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada pula orang yang suka dengan pemijatan yang sangat keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita tanya untuk menentukan pemijatan yang pas. Jadi harapannya selain sembuh dari penyakitnya, maka si pasien akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan ya. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya, sambil digosok-gosokkan di sekitar pantat ya khususnya, hingga akan menambah kekuatan dalam pemijatan ya. Cara pemijatan pada pantat seperti Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini ya, dan pijat urut secara umum merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya.
di mana obat-obatan kimia cenderung terakumulasi dalam tubuh dan memberikan efek negatif dan bisa memicu penyakit baru ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah sampai ke atas. Yang perlu diperhatikan, dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di dalam tulang belakang pula terdapat produksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu juga tulang belakang diberikan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu di seputar tulang belakang ya. Nanti pijat refleksi ini akan memberikan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila salah satu organ tubuh kita mengalami permasalahan, nanti bisa disembuhkan juga dengan pijatan refleksi ya, yang terdapat di dalam pijat mulut ini ya. Pijat mulut ini ya merupakan metode pijat ya, yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya, dimana si pasien harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak, baru dipijat dengan cara menggosok ya, yang sedikit berbeda dengan pijatan yang lain ya. Dan inilah pijat urut, terapi pijat urut ala saya ya. Mungkin Anda juga punya cara tersendiri atau metode tersendiri untuk memijat ya. Dan bagi Anda yang ingin menggenapi konten ini, dapat silakan ditulis dalam kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka Anda akan mendapatkan apresiasi yang kurang baik dari YouTube dan salah-salah ya, channel Anda kena masalah ya. Oleh karena itu silakan berkomentar dengan bijaksana. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kemudian dipijat dengan cara menggosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Nah, pemijatan tulang pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan melalui sela tulang belikat. Kita tetap bisa menggunakan siku tangan kanan kita untuk memastikan pijatan ini berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan harapan ya. Kemudian setelah itu tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya, dengan menekan tulang belakang pada titik-titik tertentu seperti ini ya. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dipijat.
Caranya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan di sekitar pinggang sampai ke punggung tidak ada yang terlewatkan ya. Pijat urut ini juga sebagai sarana untuk membersihkan kulit ya, karena memijat dengan cara menggosok. Kita bisa juga menggunakan kedua siku tangan kita untuk menambah kekuatan dalam pemijatan dalam posisi si terapis di atas kepala pasien tadi ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala bagian belakang dipijat-pijat, rambut ditarik lembut, kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Angka ini bisa menyebabkan penyakit migrain dan vertigo ya. Cara pijatan kepada kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan sebaliknya kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Angka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya pada bagian kepala khususnya. Dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang semua dipijat ya. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda agar nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di daerah lengan khususnya nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, dari jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Dilanjut pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat urut ini bisa sebagai langkah untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya, karena minyak yang dipakai ini kaya akan zat-zat atau nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kulit ya. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, dari jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut perlu kita berikan perhatian khusus ya, agar produksi cairan sendi berjalan dengan normal. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kaki kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan ruang gerak dalam pemijatan ya. Jadi kita lebih leluasa untuk memijat kaki kanan khususnya ya. Dan setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya. Setelah dilipat dan diberikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan selesai dipijat, dilanjut kaki kiri dipijat ya. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kiri, sendi lutut kaki kiri juga diberikan perhatian khusus ya, agar produksi cairan sinovial itu berjalan dengan normal ya. Cairan sinovial ini merupakan cairan yang sendi apabila kurang cairan di daerah persendian ya, nanti pergerakan kaki ya nanti akan terasa sakit ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian kaki kiri ditarik ke depan dan diberikan diolahragakan ya, agar terjadi proses relaksasi ya. Setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas kemudian kita olahragakan ya, agar terjadi relaksasi antara kaki, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung sana ya. Setelah itu kedua kaki dilipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, atau melingkar. Setelah itu kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya, mulai dari mengatasi perut yang kembung sebagai upaya untuk diet atau mungkin membetulkan peranakan ya, itu bisa kita atasi di sini. Yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sensitif terhadap pijatan ya. Cara pemijatan perut seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Dalam posisi telentang tadi, si pasien, kedua tangan si pasien kita rentangkan ya tangannya, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada pangkal lengan itu kita berikan pijatan. Cara ini efektif untuk menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak napas ya, atau mungkin batuk-batuk, utamanya batuk yang disebabkan oleh karena kelelahan ya. Bisa sembuh dengan cara seperti ini ya. Pijat perut ini ya sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita ya. Kita tinggal melestarikannya
dan merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan ya. Mana obat-obatan kimia apabila pemakaiannya kurang tepat bisa menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita ya. Karena bahan aktif yang terdapat pada obat-obatan kimia tadi bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dicerna dan tidak bisa atau sulit untuk dikeluarkan ya. Itu akan terakumulasi dan bisa menyebabkan penyakit ataupun masalah lain ya, baik dari mungkin kanker ya, atau jenis alergi dan sebagainya. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang kepala, kemudian kita berikan pijatan di seputar pangkal lengan khususnya ya. Terus kita berikan pijatan lembut ya, sehingga otot di sekitar wilayah dada nanti akan lebih lemes dan tidak mengganggu ya aktivitas serta tidak mengganggu pernapasan. Cara pemijatan sekitar wilayah dada seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang ingin mempraktekkan metode atau cara terapi pijat perut ini, silakan terus diikuti dan jangan lupa di subscribe channel ini agar Anda mendapatkan info terbaru dari Unik Channel ya. Dan silakan di-share ke semua teman Anda agar teman Anda juga mendapatkan informasi yang sangat berguna seperti Anda. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya dalam posisi telentang tadi, kepala diposisikan tegak lurus, kemudian dipijat dari kepala ya. Rambut ditarik-tarik, kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian samping kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri begitu ya. Harapannya tidak ada yang terlewatkan dalam pemijatan bagian kepala ya. Nah, cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan di seputar pundak kanan dan pundak kiri secara bergantian. Angka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut pemijatan tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan khususnya nanti akan hilang, dibuang ya melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi. Awalnya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan ya. Setelah tangan kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut ke pemijatan tangan kanan.
Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya, sama halnya pada tangan kiri tadi. Pijat turut ini dipastikan bahwa kulit Anda yang mula-mula mungkin kotor bisa menjadi lebih bersih ya. Nah, pijat turut ini dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan, turun ke tangan kanan, serta pinggang dan pantat ya. Semua terus kita pijat sampai bahkan kaki kanan, dan berakhir pada kedua kaki dipijat serta diberikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak kiri, tangan kiri, terus turun ke pinggang bagian kiri, pantat, serta kaki kiri, dan berakhir pada kedua kaki dipijat serta diberikan treatment secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urat dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Pinggang dipijat-pijat, daerah punggung ya juga perlu dipijat-pijat secara seksama ya, mengingat di daerah situ biasanya banyak sekali permasalahan, mulai dari kabas, kemeng, linu, kakit, ngilu dan sebagainya ya, kan nanti akan hilang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala ya, kepala juga dipijat-pijat, rambut ditarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita. Kemudian tubuh ditarik ke belakang 3 kali 3 posisi ya, dari tengah, bawah, dan atas ya. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri, ke kanan 3 kali 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.